Sebelum kisah ini dimulai, aku ingin kamu ambil napas dalam-dalam. Karena kisah ini bukan sekadar tentang cinta, bukan sekadar tentang pengkhianatan, bukan hanya tentang bahaya yang diam-diam mengintai di balik pintu rumah. Ini adalah kisah tentang satu telepon sederhana, satu kalimat pendek yang mengubah seluruh hidupku. Sayang, jangan pulang ke rumah dulu. Begitu suara suamiku terdengar di telingaku malam itu. Ada sesuatu dalam nadanya. Campuran panik, takut, dan rahasia gelap yang tak pernah kudengar sebelumnya. Saat itu juga, ada bagian dari diriku yang tahu hidupku tidak akan lagi sama. Dan yang lebih mengejutkan, bukan kata-kata suamiku yang membuatku terpaku, tapi fakta bahwa beberapa jam kemudian, orang yang menyelamatkanku justru supir pribadiku, bukan suamiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak boleh pulang ke rumahku sendiri? Kenapa suamiku tiba-tiba punya ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan? Dan kenapa supirku, orang yang hampir tak pernah bicara, justru tahu lebih banyak tentang bahaya yang mengincarku? Sebelum kita masuk ke kisah penuh air mata, pengkhianatan, rahasia perusahaan, ancaman gelap, dan cinta yang diuji habis-habisan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu. Karena di channel ini, setiap kisah bukan hanya cerita, tapi perjalanan hati. Perjalanan yang mungkin pernah kamu rasakan, atau sedang kamu jalani diam-diam. Klik subscribe-nya sekarang, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai kisah panjang yang mengubah hidupku, mulai dari satu kalimat pendek yang tidak pernah bisa kulupakan. Sayang, jangan pulang ke rumah dulu. Hujan turun sore itu. Bukan hujan deras, hanya rintik lembut yang jatuh perlahan, namun entah mengapa membuat suasana terasa berat. Seperti langit sedang menahan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Aku duduk di bagian belakang mobil, memandang keluar jendela. Daun-daun terembesi bergerak pelan, basah oleh hujan. Aroma tanah yang tersiram air menembus kaca, mengingatkanku pada sesuatu yang dulu pernah hangat. Namun kini entah kemana menghilang. Suamiku, Dava, sudah 3 hari tidak pulang tanpa alasan jelas. Sibuk katanya. Banyak rapat, banyak urusan kantor, banyak proyek. Banyak alasan yang akhir-akhir ini justru membuatku merasa sangat sedikit. Sedikit dipedulikan, sedikit diingat, sedikit di hati seseorang yang dulu pernah menangis ingin memilikiku seumur hidupnya. Hari itu aku hanya ingin pulang, mandi air hangat, lalu tidur dengan bantal yang sama yang masih menyimpan sisa aroma suamiku. Aku ingin membantalkan semua pikiran buruk tentang kemungkinan-kemungkinan pedih yang mulai mengganggu logikaku. Tapi saat mobil hampir memasuki jalan menuju rumah, tiba-tiba ponselku bergetar. Nama di layar itu membuat nafasku menahan di tenggorokan. Dava, suamiku. Padahal sudah 3 hari ia menghilang tanpa kabar. Jangankan menelpon, balas chatku saja ia tidak. Aku langsung mengangkatnya dengan campuran lega dan kesal. Dava, kamu di mana? Kenapa, Kak? Aku belum selesai bicara ketika suaranya terdengar. Suara itu ada retaknya, ada gugup yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Sayang, jangan pulang dulu. Aku terdiam. Apa maksud kamu? Aku tanya pelan, menahan gemetar yang entah datang dari mana. Dava menghirup nafas panjang di ujung sana. Suara hujan dari ponselnya terdengar lebih deras daripada di sekelilingku, membuatku merasa seolah ada badai di tempatnya berdiri. Tolong, jangan pulang. Nadanya tidak biasa, tidak memerintah, tidak tegas, tapi takut. Dan itu membuatku semakin takut. Dava, kamu bercanda.
Kenapa aku nggak boleh pulang ke rumahku sendiri? Ada apa? Aku mencoba tertawa singkat. Tertawa yang terdengar lebih seperti seseorang yang sedang menahan air mata. Lalu, Dava menjawab dengan suara yang tak pernah kubayangkan keluar dari seorang suami yang biasanya selalu tenang. Karena di rumah sekarang bukan cuma ada kamu, sayang. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Apa? Jeda panjang, hening, lalu suara yang menghancurkan itu keluar. Aku lagi sama seseorang, sayang. Tanganku langsung gemetar. Seluruh tubuhku kehilangan arah. Dunia rasanya memelintir tanpa ampun. Dava, kamu... Aku tidak bisa melanjutkan. Hanya ada hening panjang. Hening yang membuatku ingin muntah. Hening yang membuatku merasa ditikam oleh seseorang yang paling kuberi kepercayaan. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, tiba-tiba suara lain muncul. Bukan dari ponsel, melainkan dari kursi depan. Supir pribadiku, Rangga, yang sejak tadi hanya dia menyetir. Menoleh sekilas. Matanya menangkap mataku lewat kaca spion tengah. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuatku makin panik. Wajah Rangga pucat. Bukan seperti orang yang baru mendengar drama rumah tangga bosnya. Tapi seperti orang yang tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Bu, suara Rangga pelan. Seperti takut terdengar. Sebaiknya ibu dengarkan Pak Dava dulu. Aku langsung menegang. Kenapa Rangga bicara begitu? Kenapa ia terdengar seperti sedang melindungiku dari sesuatu? Rangga, suaraku lirih. Kamu tahu sesuatu? Rangga diam. Diam yang tidak wajar. Diam yang menyimpan rahasia. Sementara di ujung telepon, suamiku kembali berbicara. Kali ini dengan nada yang hampir memohon. Sayang, tolong, dengarkan aku. Jangan balik ke rumah sekarang. Apapun yang kamu lakukan, jangan. Dadaku sesak. Dava, siapa perempuan itu? Suara yang keluar dari mulutku terdengar bukan seperti suaraku sendiri. Tapi suamiku tidak menjawab. Sebaliknya, ia menutup telepon. Dan disitulah semuanya benar-benar mulai. Disitulah cerita panjang ini terbuka seperti luka lama yang kembali dirobek paksa. Sore itu di mobil yang berhenti di tengah hujan, aku baru menyadari bahwa rahasia itu bukan hanya tentang perselingkuhan. Bukan hanya tentang suamiku. Rahasia itu juga melibatkan seseorang yang setiap hari bersamaku. Seseorang yang duduk tepat di kursi depanku. Supir pribadiku. Rangga. Mobil berhenti perlahan di pinggir jalan, tepat di bawah pohon besar yang daunnya gemeretak diguyur hujan. Wiper mobil bergerak lambat, menciptakan garis-garis air yang memecah bayangan lampu jalan yang temaram. Aku belum bisa bernafas dengan normal sejak telepon itu berakhir. Aku memegang ponselku erat-erat, seolah dengan menggenggamnya lebih keras, aku bisa menggenggam kembali kepastian hidupku yang seakan direnggut dalam hitungan detik. Suara hujan adalah satu-satunya hal yang terdengar, sampai Rangga akhirnya berbicara. Bu, bicaranya lembut, tapi ada ketegangan yang nyata. Apa benar ibu mau pulang? Aku mengangkat wajahku. Mata kami bertemu melalui kaca spion tengah. Ada sesuatu di matanya, ketakutan, dan rasa bersalah. Aku menelan ludah. Rangga, kenapa kamu tanya begitu? Suaraku parau, hampir pecah. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya masih disetir. Hujan terus jatuh, memantul pada kap mobil, menciptakan suara ritmis yang justru membuat detak jantungku makin tak teratur. Jawab Rangga, ujarku pelan tapi tegas. Apa kamu tahu sesuatu? Tentang suamiku? Tentang rumah? Rangga menghela napas. Panjang. Berat. Napasku ikut sesak mendengarnya. Akhirnya ia berkata, Bu, sebelum saya bicara, ibu harus janji satu hal.
Aku mengerutkan kening. Janji apa? Janji kalau ibu siap mendengar sesuatu yang mungkin akan mengubah cara ibu memandang banyak hal. Tubuhku langsung merinding. Kata-kata itu bukan kata-kata yang diucapkan seseorang yang hanya ingin bicara tentang masalah kerjaan atau info remeh. Itu kata-kata seseorang yang membawa bom dan sedang menunggu izin untuk meledakkannya. Aku sudah syok dari tadi, Rangga. Jawabku lirih. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada suamiku bilang dia bersama seseorang di rumah kami. Rangga memejamkan mata sebentar. Seolah rasa bersalah itu terlalu berat untuk ditahan. Bu, tolong percaya saya. Nadanya tulus. Terlalu tulus sampai membuatku makin takut. Pak Dava melakukan itu bukan karena dia ingin menyakiti ibu. Aku tertegun. Apa maksud kamu? Rangga menelan ludah. Lalu menunduk sedikit, suaranya seperti bergetar. Ibu, orang yang ada di rumah ibu sekarang bukan perempuan selingkuhan. Jantungku mencelos. Lalu siapa? Suaraku hampir tak terdengar. Hening. Hening yang membuatku merasa hujan pun berhenti bernafas. Kemudian Rangga memutar sedikit kursinya, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata yang akan diucapkan berikutnya tidak salah arah. Orang itu, Rangga berhenti. Ia menatapku. Adalah orang yang ibu kenal. Sangat dekat. Aku menggeleng cepat. Sulit percaya. Sulit menerima. Siapa? Temanku? Saudara? Tetangga? Rangga, jangan buat aku makin panik. Siapa orang itu? Hujan semakin deras. Seolah langit sengaja menutup suara dunia agar hanya kalimat Rangga yang terdengar. Dan akhirnya ia mengatakan sesuatu yang membuat tubuhku kehilangan rasa. Bu, napasnya bergetar. Orang itu bukan cuma dekat. Ia berhenti lagi. Ibu pernah hidup bersamanya. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dadaku. Apa? Ayah ibu. Dunia berhenti. Hujan berhenti. Waktu berhenti. Napas berhenti. Aku memandang Rangga tanpa bisa berkedip. Apa? Kamu bilang siapa? Yang ada di rumah tuh sekarang. Rangga menatapku dengan mata yang basah. Ayah ibu, Bu. Ayah kandung ibu. Yang ibu kira sudah meninggal. Tubuhku membeku. Aku ingin berbicara, bertanya, berteriak, menyangkal. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Air mata menggenang tanpa izin bukan karena sedih, tapi karena kejutan yang terlalu besar untuk dipahami sekaligus. Ayahku, ayah yang telah lama hilang dari hidupku, ayah yang tidak pernah kembali setelah meninggalkan ibu, ayah yang sudah dikabarkan meninggal dalam kecelakaan 15 tahun lalu? Tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak ada logika yang bisa menerima ini, tidak ada hati yang bisa bertahan. Tidak. Aku menggeleng. Tidak. Mungkin. Ayahku sudah meninggal. Sudah meninggal. Rangga memandangku dengan iba. Bu, saya juga tidak akan percaya kalau saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Air mataku jatuh. 1, 2. Lalu banyak. Kenapa sekarang? Kenapa baru muncul? Kenapa suamiku ada bersamanya? Kenapa sembunyi dariku? Rangga menghela napas tajam, suaranya getir. Itu yang membuat Pak Dava tidak ingin ibu pulang. Aku menatapnya, napasku patah-patah. Rangga, apa sebenarnya yang terjadi? Ia terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya berkata, ada hal lain, Bu. Aku menahan napas. Bukan cuma soal ayah ibu hidup, tapi juga soal alasan kenapa dia tiba-tiba kembali. Dek, dek, dek. Hati dan pikiranku berdebar bersamaan, menabrak satu sama lain. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Lanjutnya. Dan Tak Dava berusaha melindungi ibu. Aku memejamkan mata
dan air mata mengalir lebih deras. Dan semua ini, Rangga lanjutkan, berhubungan dengan saya, Bu. Aku membuka mata perlahan. Pandangan buram oleh air mata. Berhubungan dengan kamu? Maksudnya? Rangga menatapku tanpa berkedip. Bu, saya tidak hanya supir pribadi Ibu. Jantungku membeku. Apa? Maksud kamu? Dia menarik napas panjang. Saya ditugaskan untuk mengawasi Ibu. Bukan dari perusahaan, bukan dari Pak Dava. Aku tidak bisa bergerak. Dia menundukkan kepala, dan kalimat berikutnya diucapkannya dengan gugup, takut, dan sedih bersamaan. Saya ditugaskan oleh ayah Ibu. Hening panjang menggantung di udara. Hening yang bahkan hujan deras pun tidak bisa pecahkan. Dan itulah detik pertama aku sadar. Apapun ini, lebih rumit daripada sekedar perselingkuhan. Lebih gelap daripada sekedar rahasia keluarga. Lebih dalam daripada sekedar kepulangan ayah yang lama hilang. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku. Hujan di luar semakin deras, seperti tirai air yang memisahkan mobil kami dari dunia luar. Di dalam mobil, udara terasa berat, padat, dan penuh ketegangan yang menggantung seperti asap tebal. Aku masih terdiam, membeku. Tubuhku kaku, bahkan untuk sekadar mengedip pun terasa seperti usaha besar. Rangga, supirku yang selama ini kupikir hanya pria pendiam berusia akhir 20-an yang pekerjaannya hanya menjemputku, mengantar ke kantor, kadang membukakan pintu mobil, ternyata ditugaskan oleh seseorang yang seharusnya sudah mati. Ayahku, ayah yang hanya ada dalam foto lama di album keluarga. Ayah yang kutangisi saat usia belasan, saat kabar kematiannya datang. Ayah yang kehilangannya membentuk separuh luka hidupku. Air mataku jatuh lagi. Tak tertahankan. Tapi bukan menangis karena sedih. Ini campuran dari terkejut, marah, takut, hancur, bingung, dan sejujurnya muak. Aku menyeka air mata pelan, mencoba mengumpulkan secuil saja kekuatan untuk bicara. Rangga masih menunduk, seolah tidak berani menatapku. Aku menarik nafas panjang, tapi nafas itu terasa seperti menelan serpihan kaca. Rangga, panggilku pelan. Ia tidak langsung menoleh. Sepertinya takut. Aku menatapnya melalui kaca spion. Jelaskan dari awal. Hening. Hanya hujan yang menjawab. Aku ingin tahu semuanya. Semua. Dari awal tanpa disembunyikan. Rangga akhirnya menatapku. Mata itu tampak semakin basah. Bu, saya takut Ibu tidak siap. Aku tidak siap bahkan sebelum kamu mulai. Jawabku getir. Dia menunduk. Baik, saya akan cerita. Ia meletakkan kedua tangannya di setir, menggenggam erat, seolah sedang mempersiapkan mental. Pertama, ia memulai dengan suara sangat pelan. Ayah Ibu, Pak Aditya itu memang tidak meninggal. Dadaku kembali sesak. Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Aku ada di sana saat polisi datang. Mereka bilang kecelakaan itu parah dan suara tercekak. Aku memejamkan mata. Ingatanku kembali ke usia 15 tahun. Topi polisi, suara halus tapi dingin. Ibuku pingsan saat mendengar kabar kematiannya. Aku menangis sampai tak bisa bernafas.
Rangga menunggu sampai aku membuka mata lagi. "Bu," katanya lembut. "Jenazah yang dimakamkan waktu itu bukan beliau." Aku menahan nafas. "Apa?" "DNA-nya memang cocok dengan keluarga besar, tapi itu bukan dari ayah ibu. Itu direkayasa." Aku membeku. Direkayasa? Siapa yang mau melakukan? Orang-orang yang mengejar ayah ibu. Merinding. Dikejar? Kenapa? Rangga menatapku lama. "Bu, kalau ibu mau bukti, saya punya semuanya. Tapi lebih dari itu, alasan Pak Dava melarang ibu pulang sekarang..." Aku menahan nafas. Karena orang-orang yang dulu mengejar ayah ibu sudah kembali. Tubuhku kaku seperti batu. Dan mereka... Rangga menelan ludah. Mereka sudah menemukan rumah ibu. Seluruh tubuhku merinding. Dava di rumah bersama ayahku. Dan mereka mengincar rumahku. Ia mengangguk perlahan. Pak Dava berusaha menahan mereka. Itu sebabnya dia meminta ibu jauh dari rumah. Air mataku jatuh lagi, deras, tanpa kontrol. Rangga, kalau itu benar, aku memegang dadaku, menahan sakit yang entah dari mana. Kenapa Dava tidak jujur sejak awal? Kenapa dia sembunyikan ini dariku? Rangga terdiam cukup lama, sampai akhirnya ia berkata, "Karena yang diincar bukan hanya ayah ibu." Aku menatapnya. Deg, deg, deg. Ketakutan yang berbeda merayap dari ujung kaki ke ubun-ubunku. "Maksudmu?" Rangga menatapku dengan mata yang tak berani berkedip. "Mereka mengincar ibu juga." Jantungku jatuh. Di saat yang sama, handphoneku bergetar tiba-tiba. Notifikasi satu pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Dan membuka pesannya. Satu kalimat. Hanya satu. "Jangan percaya suamimu. Jangan percaya supirmu. Mereka tahu kamu ada di dalam mobil itu." Darahku serasa membeku. Teleponku langsung jatuh ke pangkuan. Aku menatap Rangga dengan wajah pucat sepucat kertas. "Rangga," suaraku hampir tak keluar. "Mereka tahu lokasi kita." Rangga menatapku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat. Takut, khawatir, panik, dan sangat serius. Lalu ia berkata, "Bu, ibu harus ikut saya sekarang juga, karena kalau tidak..." Ia menoleh ke kaca belakang. Tetesan hujan yang pelan tiba-tiba pecah oleh sorotan lampu mobil dari belakang. Sebuah mobil hitam. Mendekat. Perlahan. Lambat. Namun mengancam. Kalau tidak, kita berdua tidak akan selamat. Sorotan lampu mobil hitam di belakang kami menembus rintik hujan, memecah keheningan sore itu. Lampunya tak terlalu terang, tetapi cukup untuk memberi pesan jelas. Mereka datang. Rangga langsung menyalakan mesin mobilku kembali. Gerakannya cepat, namun hati-hati. Nafasku tercekat, seperti paru-paruku baru saja mengecil tanpa peringatan. "Pegang sabuk pengaman, Bu," katanya tegas. Aku buru-buru menarik sabuk pengaman, namun tanganku gemetar hebat. Bakal sabuk hampir terlepas berkali-kali karena jemariku tidak bisa fokus. "Rangga," suaraku nyaris bergetar. "Siapa mereka? Apa yang mereka mau dariku?" Rangga menatap kaca spion,
memastikan mobil hitam itu masih di belakang. Bu, mereka bukan orang biasa. Mereka tidak mengejar uang, mereka tidak mengejar rumah ibu, mereka mengejar sesuatu yang hanya ibu miliki. Sesuatu yang hanya aku miliki? Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Rangga tidak langsung menjawab. Ia menyalakan lampu hazard untuk memberi kesan bahwa mobil kami sedang ada masalah. Harus tenang, harus mengalihkan perhatian, harus membuat keputusan cepat. Menurut ayah ibu, ia akhirnya berbicara pelan, nyaris berbisik. Mereka percaya bahwa ibu menyimpan sesuatu yang dulu pernah hilang dari ayah ibu. Aku tercengang. Apa yang hilang? Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Rangga menatapku dalam kaca spion dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Antara kasihan, takut, dan beban besar yang selama ini ia simpan sendirian. Itu sebabnya, Bu. Ia menoleh sedikit. Justru karena ibu tidak tahu, ibu jadi target yang paling mudah. Darahku serasa turun ke kaki. Jadi, aku ini umpan. Suaraku pecah. Rangga menunduk sangat sedikit. Iya, aku diam. Hanya suara hujan yang terdengar. Hanya detak jantungku yang menghantam dadaku dari dalam. Hanya rasa perih yang merambat perlahan. Umpan. Untuk sesuatu yang aku bahkan tidak tahu keberadaannya. Untuk ayah yang selama ini kukira sudah tiada. Dan suamiku diam saja. Mobil hitam di belakang kami semakin mendekat. Lampunya berkedip sekali. Rangga menfokuskan pandangannya ke jalan. Aku harus bertindak sekarang. Tanpa menunggu jawabanku, ia menginjak gas pelan. Seperti mobil kami hendak melanjutkan perjalanan tanpa curiga. Namun beberapa detik kemudian, ia menoleh ke kaca spion lagi. Matanya melebar. Bu, mereka mempercepat. Aku menengok. Mobil hitam itu kini hanya berjarak beberapa meter. Terlalu dekat. Jantungku memukul tulang rusukku. Seperti ada tangan besar tak terlihat yang menggenggam tenggorokanku. Rangga mengambil keputusan. Ia injak gas. Kencang, sangat kencang. Biaya servis rem, resiko dipotong gaji, tak peduli. Ia lebih peduli pada nyawaku. Mobil kami melaju cepat, memecah genangan air, menciptakan cipratan tinggi di kanan kiri. Aku tersentak ke belakang, memegang sabuk erat-erat. Rangga, hati-hati. Tahan, Bu. Jawabnya. Mereka tidak boleh mendekati kita. Mobil hitam di belakang ikut ngebut, menempel, mengikuti arus, tak memberi celah. Seolah ini bukan pengejaran, tapi perburuan. Rintik hujan menampar kaca depan mobil, wiper bekerja cepat, namun pandangan tetap terbatas. Ke kiri, atau kanan, tanyaku, panik. Ke kiri, jawab Rangga. Ada jalan kecil, kita harus menghilang. Kalau mereka ikut? Rangga menggelengkan. Mereka tidak hafal daerah sini. Saya sudah survei sejak lama. Kalau saya bisa bawa ibu ke jalur belakang, kita aman sementara. Itu kata, sementara membuatku merinding. Aku memegang tas kecilku, memeluknya seperti memeluk hidupku sendiri. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal mengirim pesan baru. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Kamu tidak akan lari lama. Tenggorokanku tercekat. Rangga! Aku menunjukkan ponsel itu. Mereka mengirim pesan ini. Rangga melirik cepat. Suaranya berubah tajam. Bu, matikan ponselnya sekarang. Tapi, matikan! Aku langsung menekan tombol power, mematikan ponsel dengan tangan dingin dan gemetar. GPS ibu, mereka akses lewat itu. Sekarang mereka kehilangan titik ibu beberapa detik. Beberapa detik saja? Kadang beberapa detik bisa menolong nyawa. Mobil kami berbelok tajam ke kiri. Ada jalan sempit. Hampir tak terlihat karena tertutup pepohonan dan minim penerangan. Rangga menghentikan lampu utama. Hanya menyalakan lampu kecil agar tidak mencolok. Aku menatap belakang. Mobil hitam tadi melewati jalan besar lurus ke depan. Mereka tidak melihat kami berbelok.
Untuk pertama kalinya sejak telepon Dava, napasku sedikit lega. Hilang lirihku. Rangga tetap fokus ke jalan kecil itu. Gelap, lembab, dan sedikit menanjak. Ia memperlambat mobil, memastikan suara mesin tidak menarik perhatian. "Apa kita aman?" tanyaku. Rangga tidak menjawab. Ia hanya memeriksa kaca spion berkali-kali. Wajahnya tetap serius. "Bu," katanya setelah beberapa detik. "Mulai sekarang, Ibu harus percaya hanya pada saya." Aku terdiam. Kepercayaan? Aku baru saja tahu dia adalah orang yang bekerja untuk ayahku, yang memata-matai hidupku selama ini, yang tidak pernah jujur sejak hari pertama bekerja. Dan sekarang, aku harus mempercayainya. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Rangga menambahkan, "Karena orang yang ibu anggap paling bisa ibu percayai," ia menatapku singkat, "justru orang yang pertama kali akan mengkhianati ibu." Dadaku langsung terasa diremas. "Maksudmu, siapa?" Wajah Rangga menegang. Ia kembali menatap ke depan seolah ragu untuk menjawab. "Rangga, siapa?" Aku hampir berteriak. Ia menelan ludah. Dan jawabannya membuat seluruh tubuhku dingin seperti mayat. "Suami ibu." Dunia berputar. Darahku berhenti mengalir. Apa? Suaraku patah. Rangga menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Bu, Pak Dava tidak sepenuhnya melindungi ibu." Aku menggelengkan keras. "Diam. Itu tidak benar. Dia suamiku. Dia menelponku tadi. Dia bilang jangan pulang. Karena dia peduli." "Ya, dia bilang begitu. Karena orang-orang itu ada di rumah. Dan dia membiarkan mereka masuk." Aku kehilangan napas. Serasa ditampar, ditikam, ditenggelamkan. Kata-kata Rangga menusukku dari berbagai arah. "Tidak, Rangga, itu bohong. Itu tidak mungkin. Dava, dia tidak akan melakukan itu padaku." Rangga memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Maaf, Bu, tapi kenyataannya..." Ia membuka mata, sorot matanya sendu. "Pak Dava bekerja sama dengan mereka." Aku gemetar. "Kenapa?" bisikku. Ada alasan yang sangat besar. Rangga menelan ludah. Dan alasan itu berkaitan dengan masa lalu ibu dan masa lalu keluarga ibu. Aku terdiam. Ada hal yang bahkan ibu tidak tahu tentang diri ibu sendiri. Sebelum aku bertanya lebih jauh, sebuah suara keras terdengar dari belakang mobil. "Duar!" Aku terlonjak. Rangga langsung mengumpat pelan. "Astaga! Kita ditemukan!" Aku menatap ke belakang. Lampu mobil hitam itu muncul lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Mereka menemukan jalur ini. Dan mereka sudah tepat di belakang kita. Aku berdiri di depan pagar rumahku sendiri. Rumah yang dulu selalu terasa seperti tempat paling aman di dunia. Kini terasa asing, dingin, dan menggetarkan tulangku. Lampu teras menyala redup. Angin malam membuat dedaunan kering berjatuhan, menimbulkan suara gesekan yang seolah mengingatkanku. Kamu tidak siap untuk apa yang akan kamu lihat. Supirku, Raka, berhenti beberapa langkah di belakangku. "Apa kamu yakin mau masuk, Bu?" Suaranya lirih, seperti tidak ingin melukai, namun juga tidak ingin membiarkan. Aku mengangguk pelan. Tanganku gemetar. Aku ingin kuat, tapi setiap langkah terasa seperti menapaki serpihan kaca. Raka tahu itu. Dia maju dan berdiri di sampingku. "Kalau ibu tidak sanggup, saya bisa kembali besok saja. Membawa..." "Tidak." Suaraku pecah. Aku harus lihat. Malam ini. Sekarang. Aku menelan ludah yang pahit. Kunci rumah terasa berat di tangan, seperti besi yang sedang diuji oleh api. Dengan nafas tersengal, aku memasukkan kunci itu. 1 putaran. Klik.
Pintu terbuka. Dan semua runtuh. Rumahku gelap. Hanya diterangi cahaya temaram dari lampu taman yang masuk lewat jendela. Namun, aku bisa melihat cukup jelas untuk merasakan sesuatu yang melesak ke dadaku. Ada 2 gelas di meja makan. Bukan gelas biasa. Bukan gelas yang kupakai. Lilin aromaterapi menyala. Harumnya bukan milikku. Di sofa ada selimut tipis tersampir sembarangan. Seperti seseorang baru saja bangun tergesa. Dan di bawah meja kaca, ada satu benda kecil yang membuatku hampir tidak bisa berdiri. Lipstik merah. Warnanya persis seperti yang kulihat menempel di kerah suamiku tempo hari. Aku merasakan bumi seperti menghilang di bawah kakiku. Bu, Raka berbisik, namun aku mengangkat tangan, meminta ia tidak mendekat. Aku melangkah perlahan masuk. Setiap langkah membuat tenggorokanku semakin sesak. Ini rumahku. Tapi mengapa terasa seperti tempat yang ditinggali orang lain? Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung rapi. Tapi terlihat seperti ejekan. Seperti sepotong sejarah yang dipajang hanya untuk menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih gelap. Aku memejamkan mata. Namun, justru saat aku menutupnya, bayangan-bayangan muncul. Suamiku tertawa kecil saat telepon tadi. Nada suaranya yang khawatir atau bersalah. Kata-katanya yang menggantung. Sayang, jangan pulang dulu. Mengapa? Untuk siapa? Tiba-tiba langkah cepat terdengar dari lantai 2. Aku menoleh spontan. Raka langsung berdiri di depanku, seolah melindungi. Saya periksa dulu. Tidak, kataku cepat. Suara yang keluar dari mulutku bukan lagi suara seorang istri, namun suara seseorang yang terluka sangat dalam. Aku yang akan naik. Raka mengeneng. Ini terlalu. Aku harus tahu. Tangga itu terasa seperti gunung. Setiap pijakan terasa berat. Aku bisa mendengar nafasku sendiri, panjang, terpatah, rapuh. Ketika sampai di lantai 2, aku melihat pintu kamar kami sedikit terbuka. Lampu di dalam menyala. Ada bayangan seseorang bergerak. Aku menahan nafas. Tangan gemetar, aku mendorong pintu itu perlahan. Hingga terbuka sepenuhnya. Dan disinilah, hatiku berhenti. Di dalam kamar, berdiri seorang perempuan. Ia sedang merapikan spray di ranjang. Ranjang yang setiap malam kutempati bersama suamiku. Kulitnya putih, rambutnya panjang sedikit berantakan, dan ia memakai pijama milikku. Bukan mirip, punyaku. Pijama yang kubeli 3 bulan lalu saat ulang tahunku. Aku terpaku. Kedua lututku hampir tak sanggup lagi menopang tubuhku. Perempuan itu menoleh. Mata kami bertemu. Ia tampak terkejut, tapi tidak panik. Tidak berusaha bersembunyi. Tidak meminta maaf. Justru, ia tersenyum kecil. Senyum yang membuat perutku serasa diperas dari dalam. Oh, katanya lembut. Kamu sudah pulang. Suara itu, aku tidak pernah mendengarnya. Namun, entah kenapa terasa begitu akrab. Di belakangku, Raka mendengus pelan, tak percaya. Aku membuka mulut. Tidak ada suara yang keluar. Si perempuan itu melangkah perlahan mendekat, seolah rumah ini adalah tempatnya, bukan tempatku. Seharusnya kamu tidak pulang malam ini, katanya sambil merapikan rambutnya. Dia sudah bilang padamu kan?
Aku menelan ludah yang hampir terasa seperti darah. Dia? Tanyaku dengan suara hampir hilang. Siapa? Siapa? Perempuan itu tersenyum lebih lebar. Dan kalimat berikutnya menghancurkan seluruh dunia yang selama ini kupijak. Suamimu tentu saja. Ia berdiri tepat di depanku. Dia bilang, malam ini aku di sini untuknya. Dunia berhenti. Suaraku lenyap. Dadaku terasa seperti dirobek terbuka. Namun sebelum aku sempat menjerit atau menangis, ku dengar suara langkah tergesa dari lantai bawah. Seseorang naik tangga dengan terburu-buru. Langkah itu, aku sangat mengenalnya. Suamiku. Dan saat wajahnya muncul di ambang pintu kamar, segalanya pecah. Suamiku berhenti di ambang pintu. Wajahnya pucat, lebih pucat dari yang pernah kulihat. Mulutnya terbuka, seolah ada 10 kalimat yang ingin ia ucapkan. Namun semua macet di tenggorokan. Matanya bergantian menatapku, lalu perempuan itu, lalu aku lagi. Seperti orang yang tengah memandangi reruntuhan dari sesuatu yang ia bangun sendiri. Ini aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Suara yang biasanya penuh kepercayaan diri, kini terdengar seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang. Aku mundur selangkah. Raka bergerak sedikit maju, seolah menahan jika terjadi sesuatu padaku. Perempuan tadi, yang memakai piyamaku, menyender ke dinding sambil melipat tangan. Santai, tanpa rasa bersalah. Seolah ia sedang menonton drama yang ia tunggu-tunggu klimaksnya. Silahkan, kataku pelan, mencoba tetap berdiri meski seluruh tubuh terasa seperti terbuat dari kaca rapuh. Jelaskan. Suamiku menutup wajah dengan satu tangan, rambutnya kusut dan tubuhnya sedikit gemetar. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Tidak sepenuhnya. Kamu harus dengarkan aku dulu. Aku tertawa. Tawa hancur yang bahkan tak terdengar seperti manusia. Tidak seperti yang kupikir. Kamu bilang jangan pulang. Dan aku menemukan dia. Aku menunjuk perempuan itu. Di kamar kita. Memakai piyamaku. Perempuan itu hanya tersenyum tipis. Suamiku mengalihkan pandangan. Matanya memerah. Ada sebuah rasa takut di sana. Atau penyesalan? Aku tidak tahu. Aku memang minta dia menginap. Perempuan itu berseru kecil. Akhirnya jujur juga. Aku meremas jemariku. Untuk apa? Suaraku hampir tidak bisa keluar. Untuk apa kamu meminta perempuan lain tidur di rumah kita? Di kamar kita? Di tempat tidurku? Dia menelan ludah keras. Aku bisa melihat jakun di lehernya naik turun. Karena dia butuh tempat. Dia butuh perlindungan malam ini. Perempuan itu tertawa kecil. Suara renyah penuh ironi. Perlindungan? Kamu sungguh akan pakai alasan itu di depan istrimu. Suamiku menghela napas tajam. Dia melaras. Laras. Nama itu jatuh seperti batu ke dalam jurang sunyi yang memisahkan kami. Aku menoleh padanya. Jadi, ini Laras. Perempuan itu, Laras, membenarkan rambutnya. Aku pikir dia sudah bercerita banyak tentangku, tapi ternyata tidak. Katanya dengan nada manis yang menusuk. Laras adalah suamiku tercekat. Adik dari sahabat lamaku. Ada sesuatu pada caranya mengucapkan kalimat itu, seolah ada potongan yang sengaja ia sembunyikan. Oh, aku menatap langsung ke matanya.
dan adik sahabatmu tidur di rumah kita, memakainya seolah itu rumahnya sendiri. Dia memejamkan mata, tampak semakin terpojok. Itu kesalahanku. Aku tahu kelihatannya buruk, tapi aku tidak selingkuh. Aku tidak... Laras menyela, langkahnya ringan mendekati pada suamiku sambil berkata, "Kamu mau terus berbohong di depan dia? Ayolah, masalah ini tidak akan selesai kalau kamu tidak jujur." Suamiku memandangnya dengan tatapan tajam. "Laras, tolong, jangan lakukan ini. Aku bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Ada ketegangan di antara mereka, ketegangan yang tidak ku mengerti. Aku mau kebenaran. Kalian berdua berhenti berbicara seolah aku tidak ada." Laras mendekat padaku, matanya tajam namun basah seperti seseorang yang menyimpan trauma panjang. "Kamu mau tahu kebenarannya?" Ia menatapku lekat-lekat. "Suamimu bukan hanya menyembunyikan aku." Ia berhenti sebentar, menelan rasa pahit yang tampak jelas di wajahnya. "Dia juga menyembunyikan seseorang lagi." Aku tersentak. "Apa maksudmu?" Suamiku segera maju. "Jangan, Laras, kumohon." Laras menatapnya dengan wajah penuh luka. "Kalau kamu tidak berani mengatakannya, biar aku yang bilang. Aku bisa merasakan jantungku memukul tulang rusukku." Ada siapa?" Suaraku pecah. "Siapa yang disembunyikan suamiku?" Laras menarik napas panjang, menatapku seolah meminta maaf. "Seseorang yang bahkan kamu tidak tahu masih hidup." Darahku seketika berhenti mengalir. "Siapa?" Aku berbisik. Dan Laras mengucapkan nama itu. Nama yang membuat seluruh tubuhku membeku. Adiknya. Seolah dunia meredup. Suamiku menunduk. Tangannya gemetar. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Raka di belakang terdengar mengumpat pelan. Sementara aku berdiri kaku. Tangan tak sanggup digerakkan. Bibirku tidak bisa membentuk kata apapun. Karena ada satu fakta yang hanya aku yang tahu. Adiknya suamiku, Reno, sudah meninggal 5 tahun lalu. Setidaknya, itu yang selalu suamiku katakan padaku. Dan kini, Laras berkata, dia masih hidup. Udara kamar itu seolah berhenti. Bahkan suara detak jam dinding terdengar seperti gema jauh yang tidak nyata. Aku menatap Laras. Bibirku bergetar. Apa yang kamu bilang barusan?" Laras mendekat setengah langkah, mata hitamnya basah namun tegas. "Aku bilang adiknya, Reno, masih hidup." Kata itu, hidup, menghantamku seperti palu raksasa. Suamiku menunduk semakin dalam, kedua bahunya turun, seolah seluruh bobot dunia jatuh menimpanya. Aku tak bisa bergerak, tak bisa bernapas, telingaku berdenging. "Tidak," aku menggeleng perlahan. "Itu tidak mungkin. Dia meninggal dalam kecelakaan. Kamu sendiri yang cerita padaku." Aku menatap suamiku dengan mata melebar. "Kamu bilang dia meninggal. Kamu bahkan menunjukkan surat kematiannya, foto pemakamannya. Kamu..." Suamiku mengepal tangan. Aku harus melindungimu." "Melindungiku dari apa?" Suara itu keluar dariku seperti pecahan kaca. Hening beberapa detik sebelum Laras menjawab lirih. "Dari Reno." Suamiku segera melangkah cepat, berdiri di antara aku dan Laras. "Jangan lanjutkan." Ia memohon, suaranya retak. "Laras, kamu tidak mengerti. Kamu membuat semuanya. Aku mengerti lebih dari kamu. Aku mengalami semuanya. Kamu hanya menyaksikan. Kamu tidak pernah benar-benar paham bagaimana rasanya menjadi..." "Cukup." Suamiku menunduk. "Aku akan bicara, tapi bukan dengan cara kamu menyampaikannya." Aku memeluk diri sendiri kuat-kuat. Tubuhku mulai bergetar tanpa kendali. "Aku mau kebenaran," bisikku.
Kalian tidak akan pergi dari ruangan ini sampai semuanya jelas. Suamiku menarik napas panjang, napas putus asa seseorang yang tahu ia sudah kehabisan tempat untuk bersembunyi. Oke, ia memijat wajahnya. Aku akan ceritakan. Laras menghela lepas lega, seolah ia selama ini menunggu momen itu. Raka memperhatikan dari ambang pintu, matanya waspada, namun ia memutuskan tidak ikut campur. Suamiku mulai berbicara, pelan, berat, setiap kata seperti mengiris dada sendiri. 5 tahun lalu, Reno tidak meninggal. Aku lemas, tapi tetap mendengarkan. Kecelakaan itu memang terjadi. Mobilnya terbalik, terbakar sebagian. Tapi dia tidak mati. Dia hilang. Hilang? Suaraku pecah. Iya. Ia menatap lantai, tidak sanggup menatap mataku. Saat tim penyelamat datang, tubuh yang ditemukan di mobil bukan Reno. Aku ternganga. Kalau begitu, surat kematian itu dipalsukan. Ia menutup mata. Aku yang membuatnya. Lututku hampir goyah. Kenapa? Air mataku mulai jatuh. Kenapa kamu memalsukan kematian adikmu sendiri? Suamiku terdiam lama. Sebelum akhirnya menjawab, karena Reno berubah. Laras menambahkan pelan, bertahun-tahun sebelum kecelakaan itu dia sudah berbeda. Dia bukan orang biasa. Berbeda bagaimana? Suamiku menatapku dengan mata yang selama ini tidak pernah kutemui. Mata yang penuh ketakutan. Reno punya obsesi. Obsesi terhadap aku. Hidupku, perempuan dalam hidupku, rumahku, masa depan yang seharusnya menjadi milikku. Dunia terasa miring. Apa maksudmu? Laras menunduk, suaranya lirih. Dia ingin mengambil tempat kakaknya, semuanya. Aku menutup mulut dengan tanganku. Dadaku terasa sesak. Termasuk aku? Tanyaku hampir tak terdengar. Suamiku menganggukkan kecil. Termasuk kamu. Aku menggigit bibir agar tidak menjerit. Setelah kecelakaan itu, suamiku melanjutkan. Aku menemukan pesan dari Reno. Dia menulis kalau dia tidak mati dan dia akan kembali. Dia berjanji, tambah Laras dengan suara pecah, bahwa suatu hari dia akan mengambil semua yang menurutnya adalah miliknya. Aku mundur setapak, gemetar. Jadi selama ini kamu menyembunyikan Laras karena Reno? Suamiku mengangguk cepat. Reno mencarinya. Laras melihat hal yang membuat Reno ingin membunuhnya. Apa yang kau lihat, Laras? Aku bertanya dengan suara lemas. Laras menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar. Dia... Suaranya terhenti. Berat. Dia memuja sesuatu tentang dirimu, tentang hidupmu, tentang suamimu. Aku membeku. Reno sebelum kecelakaan sering menguntit kalian. Lanjutnya pelan. Dia punya foto-foto kalian di rumah, di mobil, di tempat keluarga, ratusan foto. Dia selalu bilang, kalau dia bisa mengambil hidup kakaknya, dia bisa menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Dunia terasa miring. Dan malam ini, suamiku menatapku. Wajahnya pucat pasi. Dia kembali. Aku menatapnya tercengang. Apa maksudmu dia kembali? Di mana dia sekarang? Suamiku menghembuskan napas gemetar. Tadi malam, seseorang masuk ke rumah. Membalikan beberapa barang, ada tulisan di dinding garasi. Tulisan tangan Reno. Perutku melilit. Apa pesannya? Suamiku memejamkan mata. Sudah waktunya. Laras memeluk diri sendiri kuat-kuat. Raka mengepalkan tangan. Dan aku berdiri di tengah semuanya. Takut, bingung, dan terjebak dalam rahasia yang seharusnya tidak pernah ada. Namun sebelum aku sempat meresapi semuanya, suara ketukan keras dari bawah tiba-tiba terdengar. Tok, tok, tok. Suara berat, tertekan, teratur. Suamiku langsung menegang. Laras menjerit kecil, Raka bergerak cepat ke depan.
Aku merinding dari ujung rambut sampai telapak kaki. Suara itu kembali, melebih keras. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara laki-laki dari luar. Suara yang rendah, berat, dan sangat familiar. Kak, aku sudah pulang. Tok, tok, tok. Suara itu kembali mengetuk, berat, berirama. Seperti seseorang yang sangat yakin bahwa ia memang berhak untuk diketuk balik dari dalam. Tubuhku menegang. Tenggorokanku kering. Jantungku memukul-mukul tulang rusuk seolah ingin keluar dari sana. Suamiku menatap pintu kamar dengan ketakutan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan takut dimarahi. Bukan takut ketahuan. Bukan takut berbohong. Ini adalah ketakutan seseorang yang tahu Mahut sedang berdiri di depan rumahnya. Raka bergerak paling dulu. Ia mengambil vas besar dari meja samping dan berdiri di ujung tangga. Tubuhnya menegang penuh kewaspadaan. Laras mundur ke arahku, tubuhnya gemetar hebat. Saat bahunya menyentuh lenganku, aku baru sadar betapa dinginnya kulitnya. Seperti seseorang yang baru keluar dari salju. "Jangan buka pintunya," bisikan Laras pecah. Suaranya begitu kecil tapi penuh kepanikan. "Tolong, jangan buka." Tapi suara itu, suara lelaki dari balik pintu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Lebih mengerikan. "Kak, bukain pintunya." Nada itu bukan sekedar suara orang memanggil saudaranya. Ada sesuatu di dalamnya, riak gila yang terasa seperti merembes ke kulitku. Bagian terdalam diriku tahu, itu suara seseorang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Suamiku mundur satu langkah, punggungnya membentur dinding. Ia tampak tidak berdaya. Dia benar-benar di sini. Gumamnya dengan suara getir. Aku memegang lengannya. Dia bisa masuk. Suamiku menggeleng perlahan. Aku tidak tahu. Tapi kalau dia mengetuk, berarti dia tidak memaksa masuk. Belum. Ketukan itu berubah. Dari 3 ketukan berat, jadi 1 ketukan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Tok. Hening panjang. Tok. Diam lagi. Tok. Seperti seseorang menarik napas dalam-dalam, menahan, lalu melepaskan dengan ketukan. Ketukan yang bukan meminta, bukan menunggu, melainkan mengawasi. Laras memegang lengan bajuku, hampir mencabiknya. "Kak, dia tahu kita di atas," katanya terbata. Aku tahu gaya ketukannya. Dia melakukan itu kalau dia ingin memberi peringatan, kalau dia ingin bermain. Aku menatapnya tajam. "Bermain?" Laras mengangguk pelan. Dia suka melihat orang ketakutan. Dia suka memperlambat semuanya. Dia tidak akan masuk dulu. Dia ingin kita mendengarnya dulu. Raka menggeram pelan dari bawah. "Aku turun kalau ada apa-apa, Bu. Jangan mendekat." Tapi ketukan itu berhenti. Sunyi. Sunyi yang terlalu sunyi. Suamiku menegang. Napasnya tercekak. Dia berhenti. Suaraku lirih, bingung. Laras memandang pintu bawah dengan tatapan kosong. Dia belum pergi. Percayalah padaku. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Bukan langkah, bukan ketukan, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Suara seseorang menarik napas tepat di balik pintu. Dalam, pelan. Seolah ia menempelkan wajahnya ke celah pintu dan mengendus. Dia? Suamiku menutup mulutnya. Wajahnya memucat. Dia sedang mencium. Aku membeku. Siapa? Suamiku memejamkan mata dan berbisik nyaris tak terdengar. "Kamu." Laras menggigit bibir sampai berdarah. Dia selalu begitu. Dia selalu mulai dengan mencari bau orang yang dia inginkan. Aku ingin muntah. Jantungku seakan digenggam tangan kuat yang memaksa memerasnya.
Tiba-tiba suara lelaki itu berbicara lagi dari balik pintu. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan membuat lututku hampir terlipat. Kak, aku udah nemu barangnya. Sunyi. Tidak ada yang berani bernapas. Lalu, ia melanjutkan. Bau dia masih sama. Aku merasakan seluruh dunia runtuh. Suamiku memandangku, mata penuh penyesalan dan ketakutan. Dia datang untuk kamu, katanya lirih. Aku mundur, langkahku gemetar. Kenapa? Kenapa aku? Suamiku menelan ludah, lalu menatapku seolah butuh waktu untuk mengatakan kata-kata berikutnya. Karena ia menghela napas panjang. Karena dari dulu, Reno selalu ingin merebut apapun yang jadi milikku. Laras menambahkan pelan. Termasuk kamu, terutama kamu. Aku terdiam. Napas tercekat. Tubuhku membeku. Dia suka kamu. Laras melanjutkan. Sangat. Sejak pertama kali melihatmu di foto 5 tahun lalu. Laras memejamkan mata penuh trauma. Dia bilang, suatu hari dia akan menikah denganmu. Cara apapun. Tok. Ketukan terakhir itu terdengar lagi. Kali ini lembut. Seperti sentuhan di pipi. Lalu suara itu berkata, Kak, buka pintunya. Dia pasti kangen aku. Suamiku menjerit panik. Jangan dekat pintunya. Aku terpeleset mundur. Tubuhku hampir roboh. Sementara Laras menutup telinganya sambil menangis. Raka hampir jatuh dari syok, namun tetap bersiaga. Dan rumah itu, rumahku, yang biasanya hangat dan penuh kenangan, malam itu menjadi penjara. Dengan iblis dari masa lalu berdiri tepat di balik pintu. Tok, tok, tok. Ketukan terakhir itu terdengar seperti bisikan maut yang mengetuk langsung tulang belakangku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Hanya suara detak jantungku, keras, cepat, tidak teratur. Suamiku perlahan menggeser tubuhku ke belakangnya, seolah ingin melindungi atau mungkin menyembunyikan aku dari sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Pundaknya berguncang hebat. Raka memegang vas kaca di tangannya semakin kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dan di bawah sana, di depan pintu rumah, terdengar suara senyum. Bukan tawa, bukan cekikikan. Tapi senyum. Suara lembut dari seseorang yang menikmati ketakutan orang lain. Lama banget, kalian gak buka-buka juga. Nada itu ramah, lembut, hampir terdengar seperti bercanda. Tapi itulah bagian paling mengerikannya. Karena suara itu sama persis seperti suara suamiku. Hanya sedikit lebih rendah, sedikit lebih serak, sedikit terlalu bahagia. Raka menelan ludah keras. Bu, suara itu... Ia tidak melanjutkan. Karena kami semua tahu, itu suara yang seharusnya tidak kami dengar lagi di dunia ini. Suamiku akhirnya bersuara, pelan, terputus-putus, penuh ketakutan. Reno, apa maumu? Hening beberapa detik. Lalu, buka pintunya. Nada lembut itu berubah menjadi tegas, seperti perintah. Aku datang jauh-jauh, masa nggak disambut? Suamiku menggelengeng cepat. Kau tidak seharusnya ada di sini. Senyum itu muncul lagi dalam suaranya. Nah, itu dia, Kak. Aku juga merasa begitu. Aku harusnya sudah nggak ada, tapi nyatanya aku masih hidup. Dan aku kangen kalian. Aku memegang dinding agar tidak jatuh. Apa yang kamu lakukan 5 tahun ini? Suamiku bertanya, suaranya pecah. Jawaban Reno membuat darahku berhenti mengalir. Ngikutin kalian. Aku tertengun, tubuhku membeku. Laras menatap ke lantai, ketakutan jelas menguasai wajahnya. Reno melanjutkan. Aku lihat kalian ke rumah sakit pertama kali. Aku lihat waktu dia... Suaranya merendah. Seperti sedang membisikkan sesuatu yang hanya ingin ku dengar. Waktu dia nangis diam-diam di mobil. Dadaku langsung sesak. Aku lihat kalian ke pantai.
Aku lihat kalian bertengkar di mobil 2 tahun lalu. Aku lihat kalian tidur siang di ruang tamu. Ia menahan tawa. Dan aku tahu, Kak. Aku tahu rasa bahagia itu harusnya jadi milikku. Laras menahan napas keras, suaranya bergetar. Dia benar-benar sakit. Suamiku hampir jatuh berlutut. Tangannya menutup wajahnya. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, Reno. Berhenti menguntit kami. Suara Reno berubah cerah, bahagia. Kalau kakak nggak mau berbagi, aku ambil sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, walaupun paru-paruku hampir tak sanggup lagi. Ambil apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Di bawah sana, terdengar langkah kecil, pelan, berirama. Langkah seseorang yang memutar tubuhnya di depan pintu seperti sedang menari tanpa musik. Lalu, suara itu menjawab. Sederhana, tepat, dan menghancurkan. Kamu. Hening. Semuanya berhenti. Laras terisak. Tubuhnya jatuh bersimpuh. Raka memaki pelan. Wajahnya memucat. Suamiku langsung berdiri tegak. Seperti seseorang yang baru saja menusuk dirinya sendiri dengan pedang. Tidak, teriaknya. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Kamu tidak akan menyentuh istriku. Reno tertawa lembut. Tawa seorang pria yang menikmati permainan. Kalau begitu, Kak, bukain pintunya. Tiba-tiba, kruk. Sesuatu berderak dari bawah. Bukan suara pintu. Bukan suara ketukan, tapi suara kayu retak. Raka langsung turun 2 anak tangga untuk melihat. Bu, katanya lirih. Dia nyenggol jendela dekat pintu. Aku menelan ludah, tubuhku dingin seperti es. Nyenggol? Maksudmu? Raka menatap kami dengan wajah yang tidak pernah kulihat darinya. Dia lagi nyoba masuk. Dan suara Reno terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya, lebih mengerikan. Kayaknya, kalian lupa ngunci jendelanya. Aku ingin berteriak. Suamiku memekik panik. Laras memegangku erat sampai kukira lenganku akan memar. Dan di tengah semua itu, aku mendengar sesuatu yang membuatku ingin pingsan. Suara napas dari dalam rumah. Bukan dari luar. Sudah kuduga. Suara Reno berbisik. Salah satu jendelanya selalu gampang dibuka. Suamiku menatap tangga dengan horor yang tak bisa disembunyikan. Raka langsung mengangkat vas besar itu tinggi-tinggi, siap menyerang. Aku menggenggam pinggir dinding agar tidak jatuh. Laras menutup telinganya, menangis tanpa suara. Dan di bawah sana, dari kegelapan lantai 1, muncul bayangan hitam panjang, tubuh seseorang bergerak naik, perlahan, penuh keyakinan, seperti seseorang yang sedang pulang ke rumahnya sendiri. Wajahnya belum terlihat, tapi suaranya. Halo, Kak. Ia mulai menaiki satu anak tangga. Halo, kakak ipar. Suara itu, suara laki-laki yang memuja, menginginkan, dan membenci sekaligus. Dan ketika ia sampai di tangga ketiga, akhirnya aku melihatnya. Wajah itu. Wajah yang entah bagaimana sangat mirip suamiku, tapi lebih gelap, lebih tajam, lebih dingin. Seolah dunia ini telah mengikis sisi manusianya. Ia tersenyum padaku. Senyum yang membuat darahku membeku. Akhirnya, kita ketemu. Hujan malam itu turun begitu deras, memukul atap mobil seperti ribuan jarum kecil yang melubangi ketenanganku. Aku duduk di kursi belakang dengan tangan bergetar, menatap keluar jendela yang dipenuhi embun, sementara mataku terus berpindah gelisah ke arah kaca spion. Rama, supirku, tidak banyak bicara. Tangan besarnya menggenggam setir, tetapi rahangnya yang mengeras itu memberitahuku bahwa ia sedang menahan sesuatu.
Sesuatu yang besar. Sesuatu yang selama ini ia simpan dan tidak berani ucapkan. Apa maksud Mas Arga menyuruh saya jangan pulang ke rumah? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Rama menelan ludah. Nafasnya berat. Bu, sebelum saya jawab, saya harus pastikan satu hal dulu. Katanya dengan suara rendah. Ibu yakin mau dengar semuanya? Pertanyaan itu membuat jantungku membentur tulang rusukku. Aku tahu, apapun yang ada di balik kalimat itu tidak akan mudah diterima. Tolong, jangan sembunyikan apapun lagi dari saya, kataku. Rama mengangguk. Mobil melaju lebih pelan. Seakan ia juga sedang bersiap membuka pintu menuju kehancuran. Setelah beberapa detik sunyi, ia mulai bicara. Suami ibu sudah tahu semuanya. Aku langsung menoleh cepat. Maksud kamu apa? Rama menelan ludah. Nafasnya berat. Dia tahu ibu curiga. Dia tahu ibu mulai membaca gerak-geriknya. Dan dia tahu saya ikut membantu ibu. Tubuhku merinding. Bagaimana dia tahu? Rama tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil ponsel dari saku jasnya dan menyerahkannya kepadaku. Ada seseorang yang selama ini memata-matai ibu dan mengirim semua laporan langsung ke Mas Arga. Tanganku gemetar saat menerima ponsel itu. Layar terbuka pada folder berisi ratusan foto. Foto-foto aku saat keluar kantor. Aku naik mobil bersama Rama. Aku masuk kaset tempat menemui sahabatku. Bahkan foto aku ketika sedang menangis sendirian di mobil. Aku menutup mulut. Nafas tercekat. Siapa yang memotret semuanya ini? Rama menatapku lama dari spion. Dan jawaban itu terasa seperti petir menyambar dadaku. Asisten pribadi ibu. Darahku seperti berhenti mengalir. Alia, suaraku terputus. Rama mengangguk. Iya bu, Alia lah orangnya. Dan dia sudah melaporkan semuanya kepada suami ibu sejak berbulan-bulan lalu. Aku menunduk, memegang kepalaku yang mendadak berat. Alia, seseorang yang kupikir paling setia, paling bisa kupercaya. Orang yang setiap hari menemaniku, membantu pekerjaanku, melihat aku rapuh dan menangis. Ternyata, dia adalah mata suamiku yang tersembunyi. Tidak mungkin, suaraku pecah. Ibu, Rama berkata lebih tegas. Ini baru permulaan. Aku mendongak perlahan. Mas Arga bukan sekedar memata-matai ibu. Dia sedang merencanakan sesuatu. Aku menahan nafas. Sesuatu, ulangku lirih. Rama mengangguk. Malam ini, Mas Arga berencana memindahkan ibu dari rumah. Secara paksa. Jantungku seperti terhenti sepersekian detik. Apa maksudmu? Memindahkan? Kemana? Saya belum tahu pasti, tapi saya dengar itu bukan tempat yang aman. Tubuhku langsung dingin. Rasanya seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak berdasar. Dan itu sebabnya Rama melanjutkan. Saya nekat melanggar perintah Mas Arga untuk tidak ikut campur. Ia menoleh sebentar, menatapku dengan mata yang penuh tekad. Saya harus menyelamatkan ibu sebelum terlambat. Mobil tiba-tiba berhenti di lampu merah. Hening. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang semakin cepat. Aku menelan ludah, mencoba berbicara walaupun suaraku lemah. Rama, kamu tahu sesuatu tentang suami saya yang belum saya tahu, bukan? Rama menunduk sedikit. Tangannya mengepal pelan di atas setir. Bu, kebenaran tentang Mas Arga. Ia terdiam sejenak, menahan getaran emosinya sendiri. Kalau ibu mendengarnya, hidup ibu tidak akan sama lagi. Aku menatap punggung kursinya. Nafasku berat dan terputus-putus. Tapi aku harus tahu, walau hancur, walau menyakitkan.
Rama, tolong ceritakan semuanya. Rama memejamkan mata sebentar, lalu membukanya perlahan. Dan dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan, ia berkata, "Mas Arga tidak hanya mengkhianati ibu. Aku terpaku." Rama menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Dia sedang menyembunyikan seseorang. Seseorang yang sangat dekat dan sangat berbahaya bagi ibu. Aku terdiam. Kepalaku berputar. Jantungku mengencang. Seseorang? Siapa? Tanyaku hampir tak terdengar. Rama menatapku lewat spion dengan tatapan yang membuat kulitku meraman. Orang itu, katanya pelan, adalah orang yang ibu percayai selama ini. Aku terhentak, darahku seperti berhenti mengalir. Dan sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, lampu merah berubah menjadi hijau. Mobil melaju lagi. Malam semakin pekat, dan rahasia semakin gelap.